Udah dong pasti. Wah, adik-adik di rumah juga udah siap? Masa nggak dengar? Udah siap? Masa udah siap? Udah dong pasti. Wah, senang banget kalau hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, Lausa mau ngajak adik-adik di rumah untuk doa dulu nih adik-adik. Yuk, kita lipat tangannya. Lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami anak-anakmu mau duduk dengan tenang, mau memuji Tuhan, mengeluarkan suara kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan nantinya. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ngomong-ngomong, Lausa hari ini temanya apa sih? Nah, temanya itu kalian mau nebak gak kira-kira adik-adik? Lausa sih nggak tahu. Oke, jadi temanya itu The Almighty Hand of God in Egypt. Kalian tahu gak artinya kira-kira apa? Kalau Lausa nampak dikit ya, Lausa kasih kesini. Egypt itu Mesir. Betul, Lausa. Almighty apa tadi? Almighty Hand of God. Nah itu apa tuh Lausa artinya? Nah, kalau Almighty itu kan artinya hebat. Kalau hand itu artinya tangan. Jadi kalau Almighty Hand of God artinya tangan Tuhan yang sangat dahsyat. Oh gitu. Betul, Lausa. Oke, habis ini kita mau nyanyi lagu yang pertama ya. Allahku besar. Nah, adik-adik, Lausa mau tanya nih, menurut kalian Allah kita itu dahsyat gak sih? Kalau menurut Lausa sih, Allah kita itu dahsyat banget. Dia itu benteng perisai kita, dan dia juga itu menara pembebasan kita, ya kan Lausa Jewe? Nah, jadi Allah mana yang seperti Allah kita yang hebat banget? Mari kita mau memujikan Allah mana seperti Allah. Yuk, kita bagi berdiri semangat, kita memuji ini bersama. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada benteng perisai, pembebasan bagi saya yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Allahku. Tidak ada dia benteng perisai, dia malah pembebasan bagi seorang percaya padanya. Bagi seorang yang percaya padanya. Bagi seorang yang percaya padanya. Nah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, biasanya kita mau persembahan. Nah, aku mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita nantinya untuk
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memberikan hati dan pikiran kita, juga uang kita nih adik-adik untuk persembahan. Jangan lupa kalau mau persembahan adik-adik, di angka terakhirnya kalau mau transfer QR di angka akunnya Jangan lupa angka 6. angka 6. Nah kalau mau memberikan persembahan juga bisa titip mamanya ya. Yuk, aku ajak adik-adik untuk nyanyi kemujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas semua pembimbingan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti lo sudah nggak sabar kan mau dengerin? Apalagi temanya Almighty Hand God in Egypt. Adik-adik juga udah gak sabar kan? Pasti dong. Nah, tapi sebelumnya kita akan memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama Lausa Marlen. Hari ini Lausa mau cerita tentang Allah yang hebat dan maha kuasa. Adik-adik sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Sudah duduk tenang? Kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Tangannya di depan. Tangan Lausa mana? Mana ya? Tangan Lausa mana ya? Mana ya? Oh, ini dia. Tangan adik-adik semua sudah ketemu. Tangannya taruh di depan. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, ku lipat semuanya.
Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menolong saya datang ke sekolah minggu. Sekarang saya mau dengar firman Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Tolong Lause Marlen yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu Lause cerita tentang seorang raja Mesir. Adik-adik ingat gak siapa namanya? Ya, Raja Firaun. Firaun ini raja yang jahat. Dia tidak mengenal Allah dan dia memperbudak bangsa Israel, umat pilihannya Allah. Suatu ketika Allah mengirim Bapak Musa untuk pergi menemui Raja Firaun dan bilang kalau Allah menyuruh Raja Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dan memperbolehkan bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk menyembah Allah. Tapi kira-kira Raja Firaun mau dengar nggak ya? Dia mau taat pada Allah nggak ya? Adik-adik, ternyata Raja Firaun tidak mau mendengarkan Bapak Musa. Dia tidak mau taat kepada Allah. Jadi dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Karena Raja Firaun tidak percaya sama Allah. Dia percaya pada dewa-dewa yang dia sembah. Dia pikir dewa-dewa itu lebih berkuasa daripada Allah. Karena itu Allah memberikan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Suatu hari Allah menyuruh Bapak Musa untuk ketemu lagi sama Raja Firaun di Sungai Nil. Karena setiap pagi Raja Firaun akan pergi ke Sungai Nil untuk menyembah dewa Sungai Nil. Di sana Bapak Musa ingatkan lagi kalau sama Raja Firaun kalau Allah menyuruh dia untuk melepaskan bangsa Israel. Tapi Raja Firaun tidak mau. Karena itu Allah membuat air Sungai Nil berubah menjadi darah. Adik-adik lihat itu warna apa? Ya, warna merah ya. Airnya berubah menjadi darah. Allah membuktikan kalau dia lebih berkuasa daripada dewa Sungai Nil yang disembah oleh Firaun. Ikan-ikan semua pada mati, airnya juga tidak bisa diminum. Tapi Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Karena itu Allah memberikan tulah yang kedua, yaitu katak. Di tanah Mesir jadi banyak sekali katak. Masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar tidur, bahkan masuk ke tempat simpan makanan. Ngeri sekali ya. Bahkan panjat-panjat di tubuh manusia karena sangat banyak sekali kataknya. Melihat katak yang sangat banyak itu, Raja Firaun bilang sama Bapak Musa, dia berjanji akan melepaskan bangsa Israel, asalkan Bapak Musa berdoa, minta Allah menghilangkan katak-katak itu. Lalu Bapak Musa berdoa, dan betul adik-adik, Allah membuat katak-katak itu semuanya mati. Tapi setelah melihat katak-katak itu mati, Raja Firaun ingkar janji. Dia tidak jadi melepaskan bangsa Israel. Dia tetap tidak mau taat pada Allah. Karena itu Allah memberikan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Adik-adik pernah digigit nyamuk? Gatel ya. Satu ekor nyamuk yang kecil aja udah bisa bikin kita gatal-gatal. Tapi nyamuk yang dibuat oleh Allah sebagai tulah untuk bangsa Mesir ini banyak sekali. Bukan cuma satu. Semua debu tanah di Mesir berubah menjadi nyamuk. Jadi sangat banyak sekali. Dan ahli-ahli sihir Mesir tidak bisa membuat hal yang sama. Sampai mereka sendiri bilang, ini adalah tangan Allah. Ya, tangan Allah kita yang berkuasa. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati, tetap tidak mau mendengarkan Allah. Karena itu Tuhan mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Di tanah Mesir banyak sekali lalat pikat. Dan hanya di tempat orang Mesir tinggal. Di tempat orang Israel tinggal tidak ada, karena Allah melindungi mereka. Melihat lalat yang sangat banyak itu, lagi-lagi Firaun berjanji sama Bapak Musa,
kalau dia mau melepaskan bangsa Israel asalkan Bapak Musa berdoa supaya lalat-lalat itu semuanya dihilangkan. Dan betul adik-adik, Allah membuat semua lalat itu pergi. Tidak ada satu ekor pun yang tinggal. Tapi lagi-lagi Firaun ingkar janji. Dia tetap tidak mau mendengarkan Allah. Karena itu Tuhan memberikan tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar. Semua binatang ternak orang Mesir kena penyakit sampar dan mati. Kerbau, sapi, domba, kuda, semua binatang ternak orang Mesir mati adik-adik. Tapi binatang ternak orang Israel tidak, karena Allah bangsa Israel yang berkuasa atas segala sesuatu. Kira-kira setelah 5 tulah ini Firaun sudah mau belum ya mendengarkan Allah dan melepaskan bangsa Israel? Nah, adik-adik, kita akan dengar kelanjutan ceritanya minggu depan. Adik-adik, cerita hari ini memang baru sampai di sini, tapi kita sudah bisa melihat kalau Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia mau membebaskan bangsa Israel dan dia bisa melakukannya. Firaun tidak percaya pada Allah, dia percaya pada dewa-dewa. Tapi lewat tulah-tulah ini, Allah membuktikan kalau dialah satu-satunya Allah yang berkuasa. Allah ini juga Allah kita yang berkuasa atas hidup adik-adik semua, berkuasa atas hidup Lause. Allah yang menciptakan matahari, menciptakan air, menciptakan adik-adik semua dan juga papa mama. Semua yang adik-adik punya juga berasal dari Tuhan. Adik-adik bisa percaya pada Tuhan dan bisa mengandalkan Allah. Karena Allah kita bukan cuma Allah yang berkuasa, tapi juga Allah yang sangat sayang sama kita. Yuk, sekarang kita mau ayat hafalan. Lause mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Udah pegel ya duduk dari tadi ya? Kita bergerak sambil ayat hafalan yuk. Sudah siap? Tangan di depan. Kita sama-sama ya. Yesaya 46 ayat 9b. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Satu kali lagi, siap? 1, 2, 3. Yesaya 46 ayat 9b. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Hore! Puji Tuhan, kita semua adalah anak-anak Allah yang hebat. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan yang baik ya. Tutup matanya. Ikut Lause Marlen berdoa ya. Tuhan Allah yang hebat, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup saya, memelihara saya, dan sayang sama saya. Terima kasih karena saya bisa menjadi anak-Mu. Tolong saya Tuhan agar selalu taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mau kuis. Adik-adik sudah siap? Duduk yang manis. Sekarang kita mau ketemu sama Lause cewek yang mau memimpin kita dalam kuis. Adik-adik, udah siap belum? Kita mau ngapain? Nah, seperti yang kalian tunggu-tunggu, hari ini kita bakal kuis. Nah, gampang banget. Hari ini kita nggak perlu macam-macam. Cukup siapkan selembar kertas dan bolpen atau pensil atau apapun deh yang bisa kalian bisa buat pakai tulis. Langsung tunggu kalian ambil dulu ya. Udah nih, oke. Gampang banget. Hari ini cuma 5 pertanyaan. Apa aja? Nggak jauh-jauh dari kuis yang kita bakal lakukan adalah menanyakan ada 5 gambar, yaitu 5 tulah adik-adik. Kalian tinggal tulis nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Nanti setelah itu kita cek jawabannya bersama-sama ya adik-adik. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Ada yang tahu Lause punya gambar apa? Tada! Nah,
Tunggu, perhatikan baik-baik. Apa ya ini? Tulah nomor berapa ya? Udah? Gampang. Langsung kasih kodenya dikit ya. Aduh. Aduh. Nah, gampang kan? Oke, yang berikutnya adik-adik ini. Gampang. Udah siap? Apa ini? Udah? Yang berikutnya nih. Udah? Apa ya? Ada yang tahu? Maksud sih tahu. Adik-adik tahu nggak? Udah siap nih? Jangan ngintipin lagi nih. Yuk, ditulis jawabannya. Udah? Kita lanjut ya. Gampang kan? Dan pertanyaan terakhir nih. Paling gampang menurut Lause. Udah? Jawabannya semua udah ditulis? Kita mau cek bersama-sama ya. Oke, dari yang pertama. Gambar apa itu tadi? Lause tadi yang ini dulu kan. Apa itu? Dia tulah ketiga, yaitu nyamuk. Bener gak jawabannya? Adik-adik pasti bener jawabannya. Yuk, kita lanjut lagi. Tadi apa ya? Ini nih, tulah keberapa? 2, katak. Udah bener belum jawabannya? Masih bener ya? Berarti kita coba ini yang ketiga nih ya. Masih bener gak adik-adik nih? Nih, keberapa? Lause bilang sih ini lalat pikat itu tulah ke-4. Tahu kan ini lalat pikat? Masih benar jawabannya? Wah, hebat adik-adik. Kita lanjut ya. Masih ada 2 lagi nih. Masih bener gak jawabannya nih? Ini nih. Yaitu penyakit sampar di tulah ke berapa? ke-5. Bener banget. Wah, adik-adik. Maka Lause sih bilang kalau kalian dengerin firman Tuhan baik-baik, kalian bisa jawab semua pertanyaan yang tadi. Nah, yang terakhir nih, paling gampang menurut Lause. Apa ini ya? Nih. Kuncinya di sini nih adik-adik, warna merah, yaitu air berubah menjadi darah. Tulah keberapa? 1. Wah, adik-adik gampang kan kuis kali ini? Nah, sampai jumpa berikutnya. Jesus, who cared for me much more than birds that fly, and the seeds that grow into the trees so high. And I know you're watching me for all my life. You care for me. You care for me. Inside my heart will sing a beautiful sound for you, my King. A song of worship, Jesus, just for you. Hold your hand. Deep down inside my heart